Pemirsa, sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan digelar hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi Ferdy Sambo atas terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Sebelumnya mereka pun juga sudah bersaksi saat persidangan pada Selasa lalu, tepatnya pada saat Ferdy Sambo berstatus menjadi terdakwa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung bersama dengan pengamat hukum pidana, ada Jamin Ginting. Selamat siang Pak Ginting. Selamat siang Mas Abdi ya. Baik, Pak Ginting, sebelum kita membahas soal sidang hari ini, saya ingin meminta pendapat Anda terkait sidang di hari kemarin yang Ferdy Sambo juga sama-sama menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo menyanggah keterangan, maksud saya Eliezer menyanggah keterangan dari Ferdy Sambo. Ini siapa yang akan didengarkan oleh hakim keterangannya? Apakah Eliezer karena dia justice kolaborator atau seperti apa pertimbangannya? Ya, tentu kan keterangan yang disampaikan oleh saksi Ferdy Sambo adalah untuk terdakwa RR dan juga Baradae dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, keterangan ini sebenarnya apa kaitan mereka ada di sana dan apa perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Tetapi kelihatannya kekhawatiran FS tentang keterangannya ini yang mengenakan kepada dirinya sendiri, sehingga banyak hal-hal yang dia bantah sebenarnya itu lebih banyak terkait dengan hakim ingin menggali hubungan antara keterangan dia dengan RR dan juga Baradae dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, ada hal yang menarik yang saya lihat di sini, kalaupun Baradae menolak keterangan FS, kedudukannya sebagai terdakwa. Tetapi FS kan sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar. Dia khawatir apa yang dia sampaikan saat ini akan menjadi dasar untuk dia sebagai terdakwa waktu dia memberikan keterangan. Sehingga dia berusaha supaya keterangannya sekarang ini nantinya sama dengan keterangannya sebagai terdakwa. Walaupun dia disumpah. Padahal kalau orang disumpah itu ada lagi jerat pidananya kan, sesuai dengan 174 memberikan keterangan palsu di bawah sumpah begitu. Nah, banyak keterangan-keterangan dia itu yang tidak sesuai dengan keterangan Baradae terkait dengan contohnya ya. Saya kasih satu contoh. Waktu di Saguling di lantai 3 dipanggil RR dan juga setelah itu dipanggil Baradae. Tapi pada saat itu menurut FS tidak ada Ibu PC, tetapi Ibu PC pada saat sebelum dipanggilnya Baradae dan RR, Ibu PC berbincang-bincang di lantai 3 begitu loh. Nah, kita tidak tahu apakah setelah perbincangan Ibu PC-nya pergi atau masih stay di situ. Tapi menurut logika hukum harusnya kalau Ibu PC dipanggil pada saat itu dan ketika panggil RR dan Baradae, itu artinya Ibu PC-nya masih ada di situ. Itulah yang disampaikan oleh Baradae waktu dia membicarakan tentang rencana pembunuhan di situ. Ibu PC ada di situ dan mendengarkan dan juga memberikan saran. Nah, itu satu ya contohnya. Yang kedua terkait dengan penembakan. Penembakan, seorang Baradae yang melakukan penembakan langsung pasti dia mendengarkan perintah langsung dari FS, yaitu perintah tembak. Nggak mungkin perintah tembak itu lalu berubah jadi hajar cat. Itu kan dua hal yang sangat berbeda kalimat dan kata dan intonasinya begitu ya. Dan orang yang melaksanakan perintah tersebut pasti dia menembak karena perintah tembak begitu. Anak buah itu nggak bisa perintah tembak lalu perintah hajar. Dan itu ada kaitannya seperti yang disampaikan oleh hakim bahwasannya kamu berani nggak untuk nembak dia di Saguling. Nah, ini keterkaitan seperti ini di pasal 185 ya KUHP itu mengatakan bahwanya ada keterkaitan antara satu saksi dengan alat bukti lain dan saksi dengan saksi lain. Nah, jadi ini kalau kita lihat keterangan dengan sikap FS seperti ini, kelihatannya dia masih berencana atau masih ada kemungkinan berusaha untuk menghindar ya dari jeratan pasal 340, sehingga dia berusaha untuk masuk ke pasal 338. Kalimat-kalimat itu dapat kita identifikasikan, contohnya dia mengatakan seketika, tidak lebih dari 1 detik. Mana ada tidak lebih dari 1 detik kan? Lalu dia spontanitas turun. Nah, itu kalimat-kalimat itulah yang mengarah kelihatannya ada rencana untuk mengalihkan suatu perbuatan masuk pasal 338 bukan 340 begitu, Mas.
Baik, artinya ini salah satu siasat Verdi Sambo juga ya untuk terlepas dari pasal 340 itu. Tapi yang juga terungkap dalam persidangan Pak Ginting adalah hasil tes tidak lolos tes poligraf dan dikatakan bahwa Verdi Sambo tidak jujur. Namun Verdi Sambo berdalih bahwa tes itu tidak bisa digunakan dalam pembuktian. Apakah benar? Begini, jadi semua apa yang mengarah kepada suatu pembuktian dalam suatu tindak pidana itu dikategorikan sebagai suatu barang bukti. Barang bukti itu bisa berbentuk apapun ya, dan barang bukti itu bisa menjadi alat bukti dan bisa menjadi bukti surat, begitu loh. Nah, jadi nggak benar kalau itu tidak bisa dijadikan dasar dalam pertimbangan. Kalau itu diterangkan oleh ahli, maka itu menjadi keterangan ahli. Dan saya kira nanti jaksa kan juga pintar. Dia akan menerangkan itu dalam keterangan ahli. Ahli akan dihadirkan dalam persidangan untuk membaca itu dan menjelaskan apa maksudnya. Dan itulah menjadi keterangan ahli. Jadi alat bukti sebagaimana masuk dalam pasal 184 begitu ya. Nah, jadi walaupun itu hasil poligraf dikatakan tidak dapat dijadikan dasar, tapi itu merupakan bukti yang bisa dijadikan kalau dibaca oleh ahli dan bentuk surat ya, dan bukti petunjuk. Jadi hakim bisa menjadikan bukti petunjuk. Jadi nggak bisa kita membatasi hakim itu nggak boleh, ini nggak boleh, nggak bisa. Karena dalam pasal 183 UHAP di Indonesia, hakim dalam memutuskan seorang bersalah tidak bersalah didasarkan kepada dua alat bukti dan keyakinan. Jadi hakim punya keyakinan, kalau dia yakin itu sebagai suatu perbuatan yang dianggapnya benar, maka hasil dari yang tadi itu lie detector juga dianggap sebagai suatu petunjuk gitu. Baik, Pak Ginting, terkait dengan sidang obstruction of justice hari ini, apakah kesaksian Verdi Sambo pada hari ini nantinya juga akan sekaligus menjadi pembelaan dan juga siasat Verdi Sambo untuk menghindar? Saya kira nanti kalau dia dimintakan keterangan sebagai terdakwa, apa yang disampaikan saat ini itu persis sama, kemungkinan besarnya sama ya. Waktu dia, karena lebih berat memberikan keterangan di bawah sumpah daripada memberikan keterangan sebagai terdakwa. Karena terdakwa boleh berbohong, tapi kalau saksi di bawah sumpah tidak boleh berbohong, begitu. Baik. Nah, kemudian Gitu. kalau kita lihat Pak Ginting, sebelumnya kuasa hukum terdakwa juga sempat meminta sidang secara tertutup, namun hakim menilai sidang tidak terbuka karena kasusnya bukan soal pelecehan seksual, tapi perkara pembunuhan berencana di sidang sebelumnya. Sudah tepatkah keputusan hakim itu? Ya, di KUHAP itu sidang tertutup itu hanya untuk tindak pidana ya yang didakwakan adalah tindak pidana pelecehan seksual dan tindak pidana anak. Itu ada dua itu aja. Nah, kalau tindak pidana pembunuhan itu tidak ada terkait dengan ini ya, kecuali kalau memang ada pelecehan seksual yang diikuti dengan pembunuhan ya. Nah, itu bila masuk itu. Jadi pelecehan atau pemerkosaan yang mengakibatkan kematian. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai itu. Tapi kalau yang utamanya adalah pembunuhan, pelecehan itu kan dianggap sebagai suatu motif ya. Jadi motif itu nggak bisa dijadikan dasar utama dalam suatu dakwaan, karena di dakwa sendiri nggak ada yang terkait dengan pelecehan seksual gitu. Jadi saya kira hakim punya artinya dia punya kewenangan untuk menolak itu ya. Jadi punya hak untuk menolak itu ya. Dan kalaupun nanti ada hal-hal yang sensitif, contohnya yang harus di off the record, ya bisa aja hakim memerintahkan supaya dalam keterangan tertentu yang mau dia jelaskan itu ya bisa off record. Tapi kalau saya amati ya, apa yang dikatakan oleh FS itu itulah juga nggak jauh beda. Contohnya apa, waktu dia bicara di saguling lantai 3 terkait dengan pemerkosaan, masuk ke kamar lalu kali katanya ya itu di paling itu saja yang sensitif. Kalau menurut saya yang lain kan tidak ada, maksudnya itu kan keterangannya saya nggak tahu ya, tapi yang pasti menurut saya ya, perhitungan saya sebagai analisis itu cuma itu aja ya mungkin yang sensitifnya begitu. Baik. Pak Jamin, yang juga menjadi sorotan ini adalah terkait dengan beberapa keterangan dari terdakwa obstruction of justice. Pada saat memberikan keterangan, mereka memberikan kalimat, kami hanya ikut atasan. Nah, seberapa besar pengaruh kalimat tersebut bagi penilaian hakim nantinya?
Ya, pertama tentu mereka ini adalah korban dari rekayasa yang dilakukan oleh FS. Dan FS sendiri sudah mengatakan, saya mohon maaf atas perlakuan saya kepada kalian, begitu sehingga kalian terlibat. Nah, lalu yang kedua, dicari adalah apakah orang ini semua korban atau juga menginginkan untuk niat jahat Metsindu ya Pak untuk Cisung. menghilangkan bukti-bukti tersebut. Kalau dasarnya adalah mereka tidak menginginkan melakukan obstruction of justice, karena obstruction of justice itu harus punya niat, kehendak untuk menghilangkan. Dan barang bukti yang dihilangkan itu memang sama sekali tidak bisa digunakan atau menghambat proses penyidikan tersebut. Nah, itulah nanti yang dibuktikan di dalam persidangan. Kalau nanti bisa dibuktikan ada niat, lalu barangnya nggak bisa digunakan atau mempersulit keadaan, nah itu bisa didasarkan ya kepada suatu perbuatan begitu. Nah, inilah yang harus dicari dalam pembuktian khusus untuk obstruction of justice begitu. Baik, tapi Pak Ginting kalau kita melihat patuh terhadap alasan dengan mengikuti perintah atasan, apakah ini bisa condong ke arah pasal 51 KUHP terkait dengan patuh menjalankan perintah jabatan? Ya, jadi struktur pasal 51 ayat 2 itu mengatakan kalau ayat 151 pasti perintah jabatan yang sah itu pasti tidak dipidana. Ya, kalau dia perintah atasan yang tidak sah itu dipidana kecuali kalau orang yang melaksanakan pertama menganggap perintah itu adalah perintah yang sah. Dia berpikir baru perintah itu perintah yang sah. Lalu dia melakukan itu dengan itikat baik. Nah, jadi kalau saya contohnya diperintah suatu atasan, dia bilang ini perintah sah, tapi saya nggak tahu itu perintah sah atau tidak, tapi saya meyakini itu suatu perintah yang sah. Saya lakukan dengan itikat baik, saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atas perintah tersebut karena saya tidak ikut dalam niat jahat tersebut sebelumnya. Maka saya tidak bisa dipidana. Itulah maksud pasal 51 ayat 2 tersebut. Jadi saya bisa dibenarkan. Itu alasan pembenar untuk tidak dipidana. Begitu, Mas. Baik, perintah sah atau tidak sah ini indikatornya apa? Apakah harus ada surat resmi atau dari secara verbal juga bisa dilakukan? Kalau perintah sah itu ya tentu sesuai dengan tupoksinya, ya. Perintah yang sah itu sesuai dengan tugasnya, tanggung jawabnya, ada surat perintah, ya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ada SOP yang mengatur tentang itu. Kan semua itu harus merujuk kepada peraturan formil, ya peraturan formil. Kalau peraturan formilnya nggak ada, ya itu bukan perintah yang sah begitu. Karena kan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ya seorang penyidik, contohnya apa seorang popam, boleh nggak dia melakukan itu gitu. Kalau boleh sesuai dengan aturan formil ya berarti dilaksanakan sesuai begitu dengan perintahnya. Kalau enggak ya berarti tidak sesuai dengan perintah jabatan yang sah begitu. Itu Baik, aturannya. baik. Pak Jamin, kalau kita lihat memang keterangan-keterangan dari saksi dan juga saling memberikan kesaksian silang antara terdakwa. Tentunya ini ibarat mengumpulkan puzzles begitu dalam kasus ini. Apalagi ada dua kasus, pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice. Akan seperti apa Anda menilai dari kesimpulan yang nanti akan ditarik oleh hakim dari dua kasus ini? Ya saya kira saya nggak bisa secara pasti ya untuk menatakan bahwasanya apa kesimpulan terakhir yang akan dihadirkan oleh hakim. Tapi saya yakin bahwasanya hakim sudah cukup bukti untuk menentukan apakah seseorang ini bersalah atau tidak bersalah atau bersalah dengan hukumannya bervariasi ya di antara para orang ini ya begitu. Nah Oke, tentu akses aman kan? uh, saya yakin juga bahwasanya di antara ya khusus untuk abstrak ini ada dari mereka yang pasti hanya dalam keadaan tertentu, mereka dalam situasi salah dalam situasi tertentu atau salah dalam keadaan tertentu sehingga mereka seharusnya menurut saya ada juga yang harus dinyatakan tidak bersalah. Tapi saya nggak tahu siapa di antara mereka ya. Tapi paling tidak ada di antara mereka yang hanya korban saja ya, bahkan sama sekali tidak mengetahui. Kita lihat bagaimana sedihnya mereka kemarin itu ya. Tapi kita tidak tahu ya, sekali lagi saya katakan tergantung pembuktian nanti di persidangan.